Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke acara webinar Satu Pena. Mas Anik, adakah di situ? Ini obrolan hati pena kita yang ke-135. Dan judulnya menarik karena kita tahu situasi di ya itulah di Timur Tengah ini makin membara gitu ya. Maka kemudian yang mau kita tampilkan pada malam ini, mengapa perang Timur Tengah makin membara, dan kita menampilkan seorang ahli yang betul-betul ahli soal ini, yaitu Dr. Nasir Tamara. Saya bersama kawan saya dulu, co-host Mas Anik, silakan. Ya, selamat malam Mbak Tami, selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita lagi-lagi bicara soal ancaman perang dunia ketiga gitu ya. Apalagi perkembangan baru terakhir itu Israel senggolan lagi sama Iran gitu ya. Jadi ini musuh bebuyutan yang cukup lama. Jadi kita secara khusus mengundang Bang Dr. Nasir Tamara karena beliau tahulah petanya sampai ke tingkat detail-detailnya, sehingga mengapa Iran ngotot, mengapa Israel juga enggak mau kalah sama Iran. Tapi di belakang itu yang agak aneh juga, di Amerika itu demonstrasi melawan keputusan perang ini juga menguat, dan di hampir semua kampus itu menolak genosida, tapi pemerintah Amerika itu juga agak ngotot untuk mensupport di belakang Israel. Nah ini jadi menarik karena PBB juga sudah khawatir, sudah cukup panik gitu ya, akan meletus kemana-mana perang ini gitu ya. Maka kita sekali lagi harus bicara. Sayangnya Indonesia meskipun secara tegas Menteri Luar Negeri bicara di banyak forum gitu ya, tapi justru yang selama ini demonstrasi Palestina itu luar biasa banyak di Indonesia, tapi belakangan ini malah mungkin teralih, meredup perhatiannya kepada Palestina. Justru malah yang menonjol itu di Eropa, di Amerika, di Paris, dan beberapa negara bahkan sudah mendukung secara spesifik kemerdekaan Palestina. Jadi ini sepertinya akan berjalan semakin ramai dan semakin hingar-bingar gitu ya. Ya. Tapi Mbak Tami, kita ada video pengantar ada juga. Video kah? Ya, sebelum kita memulai ini mohon izin pada kawan-kawan sekalian, seperti biasa ada video yang akan mengantarkan hati dan pikiran kita terhadap tema malam ini yang akan kita bahas. Silakan Mas Bayu. Pengungsi Palestina meninggalkan kota selatan Gaza Rafah menyusul serangan Israel yang menewaskan puluhan orang pada minggu lalu. Serangan Israel di kamp pengungsi Palestina telah memicu kemarahan masyarakat internasional. Kepulan asap hitam memenuhi langit Rafah saat Israel menggempur wilayah Rafah pada Selasa. Menurut saksi mata, tank-tank Israel mulai masuk ke pusat kota Rafah. Kantor berita Palestina Wafa mengatakan Zionis Israel semakin intensif melakukan pengeboman di Rafah Selasa pagi. Warga Palestina terpaksa pergi meninggalkan Rafah dan mengungsi ke beberapa wilayah termasuk Khan Yunis. Di sisi lain, gambar bertuliskan All Eyes on Rafah juga menjadi pusat perhatian di media sosial. Gambar ini gencar dibagikan dalam bentuk tagar maupun gambar. Di Instagram Stories, pengguna mengunggah beberapa gambar bertuliskan All Eyes on Rafah lewat fitur stiker @yours buatan @safi4012. Stiker ini dibagikan lebih dari 30 juta kali dalam waktu kurang dari 24 jam. All Eyes on Rafah bukan sekedar rangkaian kata biasa. Seruan ini bertujuan agar banyak warga dunia memusatkan perhatian ke Rafah yang sedang dilanda krisis kemanusiaan. Timur Tengah saat ini dalam kondisi yang tidak stabil. Peperangan antara Israel dan juga Hamas di jalur Gaza telah memicu keterlibatan beberapa milisi seperti Hutsi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon serta negara-negara seperti Iran dan Suriah. Peperangan telah membuat sebagian wilayah hancur porak-poranda. Wilayah Gaza misalnya telah mengalami banyak gedung dan infrastruktur vital yang hancur. Bahkan rumah sakit di wilayah itu telah hancur terkena serbuan dari militer Israel. Israel kembali menyerang Suriah pada Senin, 3 Juni 2024.
Aksi ini merupakan serangan kedua dalam waktu kurang dari seminggu. Media pemerintah Suriah yang mengutip sumber dari militer mengatakan, sejumlah korban tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan lokasi-lokasi di sekitar kota Aleppo. Serangan yang terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat itu telah menyebabkan sejumlah korban jiwa dan beberapa kerusakan material. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara pada 29 Mei 2024 di wilayah tengah Suriah serta kota pesisir Banias. Berdasarkan laporan media pemerintah Suriah, serangan tersebut menewaskan seorang anak dan melukai 10 warga sipil. Selama bertahun-tahun, Israel menyerang target-target yang menurutnya terkait dengan Iran di Suriah. Pada April 2024, Iran menembakkan rudal ke Israel untuk membalas serangan yang menghancurkan gedung di kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus dan merenggut nyawa beberapa perwira Iran, termasuk seorang jenderal tinggi. Amerika Serikat dan Inggris dilaporkan telah meluncurkan serangan udara ke ibu kota Yaman, Sanaa, dan kota pelabuhan Hodeida sejak 30 Mei 2024 malam hingga 31 Mei 2024. Sejak Januari 2024, Amerika Serikat dan Inggris telah melancarkan serangan balasan terhadap target-target Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan di Laut Merah. Namun serangan-serangan tersebut tidak banyak membantu menghalangi Houthi yang telah bersumpah untuk menargetkan kapal-kapal AS dan Inggris serta semua kapal yang menuju ke pelabuhan-pelabuhan Israel. Houthi yang didukung Iran mengeklaim telah menyerang sebuah kapal tanker milik Yunani dan beberapa kapal lainnya sebagai tanggapan atas serangan Israel di Rafah. Sejumlah wilayah Israel mengalami kebakaran hebat. Kebakaran ini dipicu dari serangan roket dan drone kelompok Hizbullah sejak akhir pekan lalu yang mengincar perbatasan Israel. Sebagai pembalasan, militer Israel mengumumkan telah melancarkan serangan udara terhadap target-target Hizbullah di Lebanon bagian selatan. 4 krisis yang terjadi bersamaan di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yaman telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lembaga-lembaga bantuan. Komunitas kemanusiaan harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat lagi memenuhi permintaan. Dan ini bisa menjadi lonceng kiamat kecil bagi negara-negara di wilayah Timur Tengah. Ya, Menyeramkan sekali. Jadi sekarang saya tadi barusan ngintip ini Mas Anik data terakhir korban ini ya perang ya, yang dari sejak mereka menyerbu itu. Yang Oktober lalu itu sampai sekarang tercatat 39.000. Ada satu situs bilang 37.000, satu situs mengatakan 39.000 itu data 4 jam lalu, dan kebanyakan memang perempuan dan anak-anak. Dan kita di sini juga melihat sampai pengadilan kriminal internasional ICCC telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza dan Palestina. Sekarang mereka merambah ke Rafah. Silakan Mas Anik, yang akan kita tampilkan Bang Nasir Tamar. Silakan Bang Nasir, karena kita sudah cukup nonton video yang menyeramkan tadi ya. Jadi betul-betul mencekam suasananya sekarang ini, meremen kemana-mana. Saya kira ini memang sesuatu yang paling genting di antara kegentingan-kegentingan sebelumnya gitu ya, karena udah melibatkan beberapa negara dan sama-sama ngotot gitu ya. Monggo Bang Nasir Tamara, jadi kita bikin analisis umum tentang kondisi saat ini dulu sebelum kita bicara soal detailnya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dinda. Jadi malam ini saya sangat berterima kasih karena Satu Pena sudah membuat sebuah inisiatif yang menurut saya sangat penting. Ini menunjukkan bahwa para penulis Indonesia, terutama yang tergabung di Perhimpunan Penulis Indonesia Satu Pena, itu menganggap masalah Timur Tengah ini sangat penting. Terkait dengan masalah-masalah korban dari perang yang jumlahnya banyak sekali. Seperti biasa, kita memberikan sedikit memulai dengan kisah sejarah Timur Tengah, perang di Timur Tengah. Ini adalah
perang yang paling panjang dalam sejarah dunia. Jadi di Timur Tengah itu kita melihat banyak negara-negara yang sering terlibat perang itu adalah Mesir, Jordania, Israel, Iran, Lebanon, Irak, Suriah, Yaman, dan kalau kita masukkan Afghanistan juga di Timur Tengah, maka Afghanistan juga masuk di dalam sebagai sebuah negara yang banyak sekali konflik yang berkepanjangannya, yang melibatkan banyak sekali superpower ya, superpower yang terdiri dari Amerika Serikat dan Rusia. Dan sekarang ada superpower baru yang namanya Republik Rakyat Tiongkok. Jadi kisah peperangan di Timur Tengah ini dimulai dengan sejak adanya yang kita sebut sebagai perang salib lah dulu ya. Dan di situ kan pada abad pertengahan. Sesudah itu perang-perang itu terhenti. Perang waktu itu adalah antara bangsa-bangsa barat, terutama Inggris dan Perancis, yang mengirim pasukan mereka untuk melawan pasukan-pasukan tentara negara-negara Islam waktu itu, Kekaisaran Utsmaniyah atau biasa disebut Ottoman Empire. Kemudian sesudah itu, sesudah abad pertengahan, sampai dengan tahun 1914 lah, tidak ada lagi peperangan antara Barat dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah. Jadi Pax Turki, kerajaan Kekaisaran Ottoman itu telah berhasil sejak abad pertengahan selama sampai dengan 1915 itu menguasai seluruh wilayah yang dihuni oleh masyarakat beragama Islam. Lalu kita lihat tiba-tiba terjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu antara Jerman, Italia, melawan negara-negara Barat lainnya, seperti Inggris, Prancis, semua. Dan Turki waktu itu berpihak kepada lawannya Eropa. Jadi dia waktu itu berpihak dengan Jerman dan Italia. Dalam pertempuran yang disebut Perang Dunia Pertama itu, Turki, Jerman, dan Italia dikalahkan, sehingga mereka harus memberikan wilayah mereka kepada pemenang perang. Dan pemenang perang waktu itu tentunya yang paling banyak, yang paling nomor 1 Inggris, nomor 2 Prancis. Lah, mulailah dibagi-bagi. Wilayah di sana. Kekuasaan Turki itu sudah meredup. Jadi gerakan-gerakan nasionalisme timbul, melahirkan negara-negara seperti Saudi Arabia, Mesir yang lebih dulu sudah lahir ribuan tahun yang lalu, seperti juga Iran, dan Irak, Suriah, tetapi dijajah oleh Barat. Kemudian
merdeka juga Jordania, Lebanon, Irak, Suriah, Yaman, dan muncul juga Israel. Pada waktu Perang Dunia Kedua saat pertama tadi itu, setelah selesai, dibentuklah sebuah Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini diberi mandat yang disebut namanya Mandat Palestina di bawah Kerajaan Inggris. Jadi seluruh wilayah Palestina itu diaturlah mulanya oleh pemerintahan militer Inggris, lalu kemudian oleh sebuah pemerintahan sipil. Semua negara itu yang saya sebut tadi sudah mempunyai wilayah merdeka dengan raja-raja. Namun orang Palestina yang tinggal di mandat Palestina tadi itu justru tidak memiliki negara. Jadi penduduk asli di situ. Kita ingat juga ada deklarasi Balfour, di mana kelompok Zionis berhasil mendesak pemerintah Inggris supaya menyediakan sebuah wilayah yang akan dijadikan sebuah negara yang disebut Eretz Israel. Dan Inggris memutuskan bahwa Israel itu tempatnya di wilayah Palestina. Sedangkan Palestina sendiri kalau kita lihat, gerakan pembebasan Palestina yang melahirkan organisasi anti-kolonial yang disebut PLO, People Liberation Organization di bawah Abu Ammar, atau yang lebih dikenal sebagai Yasser Arafat, mendeklarasikan sebuah organisasi pembebasan. Dan mereka bertekad waktu itu bahwa seluruh wilayah yang dikuasai oleh Israel itu akan mereka rebut. Sehingga tidak ada lagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Dan Palestina akan menjadi satu-satunya wilayah bagi penduduk asli di sana. Dan ironi dari sejarah bahwa banyak bagian dari wilayah Palestina itu selain diambil oleh Israel, tapi juga sebagian dikuasai oleh Mesir, misalnya di Gaza itu dulu, sebagian di tepi barat dikuasai oleh Jordania. Tapi dengan perjuangan dari kelompok independen yang baru didirikan tahun 1965 itu di bawah Yasser Arafat, maka terjadilah perjuangan untuk mendirikan sebuah negara Palestina yang merdeka. Perjuangan itu dengan dua jalan. Pertama menggunakan peperangan, jadi PLO membuat sayap militernya yang melakukan penyerangan-penyerangan terhadap wilayah-wilayah orang Israel. Dan kita tahu karena banyak serangan-serangan terhadap bukan hanya wilayah target-target berbentuk militer, tapi juga orang-orang sipil, sehingga organisasi itu awalnya dianggap sebagai organisasi teroris oleh dunia barat. Namun sesudah makin lama makin kuat PLO dan diplomasi mereka jalan, banyak negara-negara yang mendukung. Karena ingat juga 10 tahun sebelum 1965 itu di Bandung dibuat sebuah gerakan melalui Konferensi Asia Afrika yang melahirkan sebuah gerakan non-blok. Konferensi itu mendukung setiap negara yang masih dijajah untuk dibantu kemerdekaannya. Karena itu kalau kita melihat bagaimana orang Indonesia itu
pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang membela Palestina ada sejarahnya, karena sejak 55 sudah dideklarasikan oleh para pimpinan kita, terutama Bung Karno, bahwa perjuangan anti kolonial dan anti imperial itu harus didukung sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi negara-negara yang menjadi jajahan dari negara-negara umumnya Barat, Eropa. Kita lihat juga bagaimana Israel itu sesudah didirikan oleh para pionir dan dideklarasikan sebagai sebuah negara merdeka pada tahun 1948. Dan segera mereka mendapat pengakuan dari Inggris dan juga tidak lama kemudian dari Amerika Serikat. Dan kita juga tahu bahwa Eropa itu, terutama Jerman, masih sangat merasa bersalah karena mereka pernah dulu membunuhi warga yang beragama Yahudi di Eropa dan bahkan membuat kampung konsentrasi di mana mereka disuruh bekerja paksa dan kemudian dibunuh bahkan menggunakan gas beracun. Dan terkenal sekali ada satu camp yang di Auschwitz, namanya, tempatnya di Polandia. Dan kisah kekejaman dari Nazi pada waktu itu membuat negara-negara Barat, termasuk Amerika, sangat membela kaum Yahudi di dalam mempertahankan negara mereka yang mereka namakan Israel, dengan tujuan dimanapun juga sekarang orang Yahudi mempunyai sebuah rumah, karena sebelumnya beribuan tahun mereka itu tidak mempunyai sebuah negara sendiri. Yang kita lihat kemudian adalah tempat itu sayangnya mengambil tempat Palestina yang sudah lama sekali dihuni oleh orang Arab Palestina di situ. Dan di sini Barat, semua negara Barat dan Amerika itu bersepakat bahwa mereka harus mempertahankan kehadiran negara Israel di wilayah Palestina. Dalam sejarahnya sendiri, orang Israel merasa bahwa itu wilayah mereka, karena dalam kitab suci mereka, Yerusalem itu sebagai sebuah kota suci dan ibu kota dari agama mereka. Jadi masing-masing di sini ya kita melihat ada klaim-klaim orang Yahudi merasa berdasarkan ajaran agama mereka, kitab-kitab suci mereka, mereka lah yang berhak tinggal di sana. Sedangkan orang-orang Arab Palestina menganggap bahwa mereka juga mereka lah yang sebetulnya pemilik dari tanah Palestina. Kita melihat bahwa konfliknya itu melebar setelah masuknya kekuatan-kekuatan besar. Yang satu didukung oleh dunia Barat di bawah pemerintahan Amerika Serikat, dan yang satu lagi Uni Soviet di bawah komunisme pada waktu itu. Dan kita tengok kembali ke belakang, sejak akhir Perang Dunia Kedua tahun 45, hanya ada dua kekuatan militer yang dua-duanya berhadapan. Yang satu blok Barat, yang menyebut namanya sebagai blok negara-negara demokrat. Yang satu lagi namanya blok Timur, yang dasarnya adalah negara-negara dengan paham komunis. Di Timur itu kita tahu ada negara namanya Yugoslavia dulu, yang ikut pada konferensi di Bandung, ada namanya Polandia, ada namanya Cekoslovakia,
yang kemudian bubar ketika Uni Soviet mengalami keruntuhan pada ujung tahun 1980. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Rusia kemudian menjadi negara sendiri, dan akhirnya Rusia meninggalkan komunisme. Negara-negara yang dulu anggota Uni Soviet juga akhirnya meninggalkan komunismenya, dan semuanya memilih demokrasi. Sebagian besar di negara-negara bekas anggota Uni Soviet itu lalu bergabung masuk ke dalam Uni Eropa dan bahkan masuk ke dalam persekutuan militer yang disebut Pakta Atlantik atau NATO. Itu adalah sebuah pakta militer yang paling dahsyat, paling hebat, paling kuat, dan yang paling lama ada di dunia. Rusia sekarang ini sedang berperang melawan Ukraina. Dan Ukraina itu dulu adalah wilayah dari Uni Soviet. Jadi kita melihat konflik itu kemudian melebar dari konflik di Timur Tengah, kemudian konflik ke Eropa antara Ukraina dengan Rusia. Rusia mengatakan dia hanya membalas sikap dari Uni Eropa yang dulu mendukung seorang yang untuk menyingkirkan seorang presiden yang terlalu dekat dengan Moskow. Dan lalu presiden itu digantikan dengan orang yang pro-Barat. Dan karena marah, mereka membalas dengan menyerang Ukraina dan menguasai wilayah-wilayah negara itu. Sudah 2 tahun perang itu berlangsung, namun kita belum tahu kapan akan berhentinya. Kenapa saya menarik garis ke situ? Karena Rusia itu secara historis selalu mendukung negara-negara yang dianggap progresif di Timur Tengah. Mereka dulu pada Perang Dingin itu membantu Iran, kemudian juga membantu Turki, dan juga membantu Yunani berhadapan dengan negara-negara Barat. Dan sampai sekarang Rusia itu masih dekat dengan Irak, dengan Iran, dengan Suriah, dan juga dekat sekali dengan Palestina. Jadi konflik ini adalah sebuah konflik yang dimensinya sangat internasional, yang melibatkan banyak pihak. Sesuatu yang baru adalah dalam 10 tahun terakhir ini, Cina menjadi kekuatan perang yang luar biasa, sehingga negara ini sekarang disebut sebagai negara superpower, yang kekuatan nuklirnya dan kekuatan senjata konvensionalnya itu sebandinglah dengan 2 superpower sebelumnya, yaitu Rusia dan Amerika Serikat. 3 superpower itu semuanya bermain di Timur Tengah, karena Timur Tengah ini telah diberikan kemurahan ekonomi oleh Sang Pencipta Allah SWT. Di tanah mereka, dalam tanah mereka itu ada minyak. Dan minyak tanah, minyak bumi, yang menjadi motor dari semua pabrik-pabrik dan alat transportasi di seluruh dunia, dan juga keperluan rumah tangga seluruh dunia itu sebagian besar yang berasal dari Timur Tengah. Dan pada akhir abad 19, secara besar-besaran masuklah modal-modal dari Amerika Serikat dan Eropa untuk mengelola minyak-minyak
dan perusahaan-perusahaan mereka menjadi sangat kaya raya. Dan keadaan itu berlangsung sampai dengan ketika negara-negara penghasil minyak mendirikan sebuah organisasi yang seringkali disebut kartel, disebut OPEC. Jadi negara-negara pengekspor minyak di dunia yang selalu berunding untuk menentukan jumlah produksi mereka dan berapa harga dari minyak, sehingga mereka bisa menentukan harga minyak tidak lagi rendah seperti sebelum adanya OPEC. Rasa kita stop dulu sampai di sini, mungkin kita lanjutkan setelah berikutnya. Mungkin ada di sini Mbak Tami, Mas Anik juga ingin berpartisipasi di sini bersama saya. Ya, terima kasih Bang Nasir Tamara. Saya izin mau menyapa dulu beberapa senior sahabat kita yang ada di sini. Selamat datang, ada Bu Malahata di sini, kemudian ada Mbak Arhamayani. Mbak Yani, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya juga melihat di sini ada Pak Hasbullah Tauisuta, jauh betul ya, dari Maluku dan udah berkenan hadir. Terima kasih Prof. Ketut Surajaya, terima kasih Prof. Bang Paulus Laratmase dari Papua, kemudian saya ngelihat juga ini ada senior saya dulu nih. Kiai Wafiuddin, kemudian ada juga pianis legendaris kita Ibu Marusyana Enggolan. Terima kasih para senior sahabat sudah berkenan hadir dan kawan-kawan sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Jadi kalau kita lihat, Mas Anik, apakah memantau? Ya, standby. Iya, Mas Anik, kalau dari cerita Bang Nasir Tamara ini kan ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya, ternyata memang kesejarahannya itu panjang betul dan sangat sekarang ini ya. Mas, kalau saya tuh mikir gini, apakah hal sesuatu begini tuh harus dibiarkan terjadi? Apakah orang tuh kan suka sekali misalnya berbicara soal bagaimana sih solusinya? Ada yang bilang two-state solution gitu ya, ada yang bilang harus dulu diambil yang dalam jangka pendek itu mengamankan dulu nih supaya yang disebut genosida itu tidak terjadi lagi. Bahkan misalnya Benyamin Netanyahu harus ditangkap. Itu gimana melihat ini dan bagaimana kita mencoba mengajak kawan-kawan yang ada di sini juga untuk urun rembuk karena ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan itu masalah kita semua. Silakan Mas Anik. Ya, saya kira setelah kita melihat tadi background-nya yang luar biasa panjang, kita jadi paham betul bahwa memang ini nggak ujuk-ujuk gitu ya. Cuman problemnya mungkin kita Bang Nasir bisa langsung jump into sekarang ini itu dianggap kondisi terparah dari sekian lama konflik yang ada gitu ya, bahkan sampai PBB pun nggak didengar dan lain sebagainya. Nah problemnya kan memang kita teriak-teriak di berbagai forum internasional juga kemudian nggak berubah gitu ya, semua orang teriak. Jadi ini apakah mentok seperti ini dunia kita, tata kelola dunia kita, atau sebenarnya masih ada sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menerobos penghentian atau minimal gencatan senjata yang didesakkan oleh dunia kepada Israel, atau apa? Harus PBB, Dewan Keamanan menurunkan tentara internasional, Garda, dan seterusnya? Kita nggak tahu ini Bang Nasir. Oh, begitu ruwetnya keadaan sekarang ini gitu ya. Saya ingin menyapa para sahabat yang kelihatannya dari mana-mana datang berkumpul bersama untuk diskusi soal kemanusiaan yang luar biasa tragis. Artinya kita harus bersama-sama bersimpati dengan dunia untuk mencegah terjadinya pemusnahan terhadap umat manusia, apalagi genocide ini. Di Amerika Serikat, kampus-kampus seperti yang terkemuka seperti Harvard turun para mahasiswanya sampai camping di depan kampus-kampus. Di Inggris juga, baru tadi saya baca Universitas Muhammadiyah dalam acara wisuda, mereka mengibarkan bendera Palestina. Ini kampus pertama yang di Aceh juga sudah ada. Tapi
yang kelihatannya Aceh sama Muhammadiyah ini yang sudah mulai sekarang. Tapi pemicunya mungkin juga karena ada demonstrasi besar minggu lalu di Jakarta yang sampai juga meminta bertemu dengan orang-orang di Kedutaan Amerika Serikat untuk menyampaikan keprihatinan terhadap terjadinya perang yang berkepanjangan di sana. Dan terutama itu pembantaian, bukan kalau perang aja itu antara dua kekuatan militer. Tapi yang terjadi belakangan ini kan orang-orang di Gaza itu kan nggak punya kekuatan militer lagi, nggak punya senjata, dan kebanyakannya sipil kan. Yang hendak diserang itu kan katanya Hamas. Tapi yang dihancurkan itu adalah seluruh infrastruktur di Gaza, dan hampir 40.000 orang sudah meninggal sejak 6 bulan penyerangan itu. Separuhnya itu adalah bayi-bayi dan orang tua. Dan tidak ada korban yang selamat lah ketika mereka mengalami pemboman dan tenda-tenda mereka dibakar. Sebetulnya kan apakah kita bisa mendamaikan? Bisa. Tapi harus ada kemauan. Dan saya ingin memberi penghormatan sebesar-besarnya kepada Pak Prabowo, Presiden berikut kita, karena minggu lalu di Shangri-La Dialog di Singapura, beliau itu menyatakan bahwa beliau bersedia untuk mengirim pasukan perdamaian Indonesia untuk menjaga supaya kedua belah pihak itu tidak saling menyerang. Jadi dengan dijaga para pengungsi di Gaza itu, mereka tidak akan lagi diserang oleh kekuatan militer Israel yang begitu hebat. Dan kemudian Indonesia juga mau menampung korban-korbannya pada tahap awal itu 1.000 orang dulu kan dibawa ke Indonesia. Dan setahu saya dari negara-negara ASEAN dan negara-negara di dunia yang menyatakan itu adalah baru pertama kali adalah presiden kita yang akan dilantik bulan Oktober ini. Sesudah beliau mengatakan itu, barulah Menteri Luar Negeri kita mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang sekarang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Atas nama Menteri Pertahanan dong. Ya, tapi langsung menyatakan bahwa Kemlu juga akan berbuat sesuatu sekuat-kuatnya. Jadi sebetulnya tadi pertanyaannya kenapa saya memulai ini, karena awalnya Mbak Tami sama Mas Anik ini bilang kenapa kampus-kampus di tanah air itu sekarang diem gitu kan. Padahal di luar negeri sudah sangat itu gencar. Seorang anggota parlemen Irlandia malah mengatakan itu orang yang bertanggung jawab itu nantinya akan masuk neraka, katanya kan. Kita lihat di videonya kan. Yang dimaksud adalah Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanannya yang telah menyerang orang-orang dengan full power gitu di Gaza. Norwegia sudah menyatakan mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Irlandia juga begitu. Spanyol juga begitu. Slovenia juga begitu. Jadi makin hari, makin banyak negara-negara yang mendukung supaya ada solusi dua negara. Yang berkeberatan dalam hal ini sebetulnya adalah pemerintahan ekstrem kanan di bawah Netanyahu. Sebagai sebuah bangsa, Israel itu terpecah. Cuman dalam pemilihan umum yang menangkan Netanyahu, jadi mereka berkuasa. Tapi banyak sekali orang Israel yang sangat tidak mau melakukan penyerangan-penyerangan yang begitu kejam di Gaza. Berbagai usaha telah dilakukan. Usaha terakhir adalah pemerintahan Netanyahu telah membawa usulan damai kepada Presiden Biden. Dan ini saya bacakan apa saja yang sudah hasil dari rencana ini.
sekarang sedang dirundingkan. Ketika Biden setuju untuk menjalankan rencana dalam 3 fase ini, 3 langkah ini, tiba-tiba Perdana Menteri Netanyahu mengatakan dia tidak setuju. Hamas juga mengatakan tidak setuju. Nah, tapi ya tidak setuju seperti ini biasanya dilakukan pada saat negosiasi untuk mendapat kepentingan secara maksimum. Baik, saya bacakan dulu apa yang akan fase pertamanya gimana. Selama 6 minggu penuh akan terjadi gencatan senjata. Lalu pasukan Israel, militer Israel yang disebut IDF, akan meninggalkan wilayah-wilayah yang banyak dihuni oleh masyarakat Palestina. Lalu para korban yang dulunya ada orang di Sandra yang dibunuh di Gaza harus dikembalikan ke Israel. Sebaliknya, Israel juga harus melepaskan dari penjara ratusan orang-orang Palestina. Lalu 600 truk membawa bantuan makanan, obat-obatan, pakaian, semua kebutuhan orang-orang di Gaza sehari-hari akan masuk ke Gaza. Lalu langkah kedua apa? Mulai di stopnya saling permusuhan secara permanen. Yang nomor 2, pelepasan seluruh tawanan, baik oleh Hamas. Yang ketiga, Israel mundur dari Gaza. Berapa ini pasti akan memakan waktu nih antara fase 1 dan 2. Itu tidak akan bisa selesai dalam 1 bulan. Ini mungkin akan memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Dan di situ harus ada yang mengawasi. Itulah pentingnya ada pasukan perdamaian. Dan kalau nanti pasukan kita yang berbaret biru, karena itu ciri-ciri pasukan PBB, di sana mereka bisa menjadi jembatan. Nah, fase ketiga, mungkin itu sesudah setahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun, akan dibuatlah rekonstruksi dari seluruh Gaza. Seperti dulu ya, pada waktu Eropa itu hancur, misalnya Jerman hancur, Inggris sebagian dihancurkan, Perancis juga dihancurkan, gitu kan. Dalam perang, itu dibangun kembali, dan waktu itu ada Amerika membuat sebuah rencana yang namanya Marshall Plan, satu program Marshall yang melakukan rekonstruksi dari Eropa. Dan itu juga yang akan dilakukan. Dan ini adalah suatu harapan yang bagus, karena ide ini datangnya dari Israel. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu mempunyai dampak juga. Seperti juga apa yang disampaikan oleh demo di Jakarta gitu. Supaya yang mendukung pemerintah untuk melakukan sesuatu. Ini menurut saya ini sesuatu yang menggembirakan, dan kita bisa melihat bahwa kalau nanti para diplomat yang sedang berunding diam-diam gitu kan, namanya mereka kan berunding itu kan harus memberi konsesi, kemudian memperhalus, mempertajam lagi perjanjiannya, ya kita sudah melihat terang, karena sebelumnya nggak ada proposal dari Israel kepada yang disampaikan kepada Amerika Serikat. Satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana, karena judul dari acara hari ini adalah mengapa peperangan di Timur Tengah makin berkobar. Begini, sebulan yang lalu tuh terjadi perang antara Iran dan Israel. Perangnya itu disebut sebagai perang udara, karena berlangsungnya 1 minggu.
Tapi di situ telah ditunjukkan adanya keberanian dari sebuah negara yang membela Palestina dari dulu, yaitu Iran, atas nama kemanusiaan waktu itu. Karena Iran itu tidak mempunyai kepentingan langsung, karena dia dengan Palestina, dia bukan bangsa Arab. Dia sendiri bangsa Iran lah, bangsa Arya kalau disebutnya gitu kan. Tapi mereka menyebutkan bahwa serangan mereka itu adalah pertama secara legal, serangan balik karena Israel menyerang dulu, dan dalam sebuah pasal di PBB disebutkan apabila Anda diserang negara Anda, maka Anda legal berhak untuk membalas. Tapi selalu dikatakan oleh pemerintahan Iran bahwa mereka itu sepenuhnya membela Palestina. Dan di sini kan pertanyaan kita, ketika Iran sedang berperang semacam itu, tiba-tiba beberapa negara Arab dan Barat itu menembak sampai jatuh misal dan drone, peluru kendali ya, misal yang Iran, termasuk Jordania dan Saudi Arabia. Ini menunjukkan betapa kompleksnya di sana, tidak bisa hitam dan putih. Kalau kita lihat Jordan, itu kan berbatasan dengan Palestina, sama-sama Arab, sama-sama duduk di penjajahan Turki kan. Lalu Saudi Arabia. Kita juga melihat bagaimana kemampuan Iran untuk menyerang Israel yang disebut-sebut memiliki senjata nuklir. Dan di dalam teori hubungan peperangan, hubungan internasional, disebutkan janganlah kita berani menyerang sebuah negara yang mempunyai senjata nuklir, karena dia mempunyai bisa membalas dan menghancurkan negara kita sendiri gitu. Kalau kita tidak punya nuklir, kenapa Iran itu berani? Nah di sini kan itu untuk menyatakan bahwa hey, aku juga punya nuklir. Makanya sesudah 1 minggu senyap gitu kan. Ini kan kalau tidak kita lihat sekarang sesudah senyap itu, tiba-tiba Israel bereaksi, membuat proposal segala macam. Nah, jadi semua mulai sadar nih bahwa hati-hati, karena kalau perang ini makin membara, ya, maka seluruh kawasan Timur Tengah yang kaya dengan minyak itu akan hancur. Seluruh minyak yang ada itu hancur, maka dunia akan memasuki sebuah resesi ekonomi karena tidak ada energi lagi. Mangga, silakan. Ya, Mas Anik. Ya, Mbak Tami. Ya, kita di sini kan punya kedatangan para senior, para pemikir ya, dan sahabat yang kemudian bisa melihat dari sudut pandang tertentu gitu, isu mengapa perang ini terus berlangsung dan kemudian bagaimana beberapa hal yang terkait isu ini, kayak misalnya tepat nggak sih kalau misalnya kita mau nganuin harus Israel dulu nih yang diinikan, terus kemudian pada saat bersamaan ada pasukan PBB yang mau ke situ gitu ya, terus Indonesia ikut serta, atau perhatian terhadap anak perempuan yang di sana gitu. Di sini saya lihat ada Bang Wahyudin, ada Prof. Ketut, ada Pak Toy Suta. Kita bisa mulai dari siapakah yang kita minta perkenan urun rembuknya, Mas Anik? Monggo silakan. Ya, Bang Wahyudin, apakah berkenan? Karena beliau salah satu yang menyuarakan, sebentar saya coba untuk ini ya. Ask to unmute. Sudah. Ya. Belum, Tami, belum. Sudah. Ya. Belum, Apa? lanjut dulu. Belum ada ide, lanjut dulu. Oke. Tami. Saya ke kawan-kawan yang lain dulu ya. Kita coba ke sebentar. Prof. Ketut. Prof. Ketut. Mana dia? Wah, Kak, saya semangat malam. Saya ingin lihat Bang Tamara sebenarnya. Udah lama nggak ketemu. Ternyata mau reunian. Ya, saya senang sekali mendengarkan terkesima gitu ya. Makin didengarkan sejarahnya tadi sampai ke belakang, saya makin bingung gitu kan.
Karena kelihatannya itu sudah manusia-manusia ya. Dunia sudah menyelesaikan dengan komplain-komplain, dengan usul-usul gitu kan, termasuk PBB gitu kan, belum juga berhasil gitu kan, termasuk Prabowo gitu kan. Ada usul juga gitu. Apakah akan berhasil atau tidak? Saya belum tahu. Penyebab utamanya juga perang terakhir ini itu belum jelas buat saya. Akhirnya kusut gitu ya, macam-macam gitu. Nah, kan terkait kemanusiaan, genosid gitu kan. Nah, kalau saya itu penyelesaiannya itu lewat puisi. Puisi itu untuk menyelesaikan kemanusiaan itu orang harus menjadi orang yang pemberani. Pemberaninya itu berdamai. Nah, itu ilmu Tuhan itu, ilmu ketuhanan. Nah, kemudian, atau kalau nggak bisa berdamai, biar aja sampai mati semuanya. Karena untuk mengatasi kemanusiaan juga, boleh juga bunuh diri orang itu semua. Sehingga nggak ada yang merasa berdosa gitu kan. Nah, itu menurut saya pemecahan yang pengecut gitu loh. Nah, jadi saya lihat ini, saya nggak bela, pokoknya yang berperang itu salah semua gitu menurut saya. Nggak ngerti kemanusiaan gitu, kalau saya melihatnya begitu. Apakah Palestina, apakah Israel, apakah yang lainnya gitu loh. Itu pikiran saya. Nah, ini kan ilmu ketuhanan ini. Susah sekali dengan kenyataan yang ada gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu, apapun usaha, termasuk malam ini saya kira itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Menurut saya kita ini hanya bisa menyerukan aja. Hanya bisa prihatin aja gitu loh. Itu paling banyak. Kalau yang praktis-praktis itu kan nanti militer harusnya. Kalau nggak militer di meja gitu ya. Kalau militernya nggak berhasil juga, biarkan begitu. Secara kemanusiaan. Biar manusia itu membunuh dirinya sendiri semuanya gitu. Kan boleh juga begitu. Di firman Tuhan juga ada kan. Namanya apa itu? Kiamat ya. Kalau percaya gitu ya. Kalau orang ini siapapun dia saling membunuh itu, dia mengiamatkan dirinya sendiri gitu. Jadi penyelesaiannya ya biar saja. Kalau nggak bisa menjadi pemberani, berdamai gitu ya. Berdamai artinya membuat sejarah baru ya Pak Tamara. Jadi sejarah yang lama itu cukup jadikan pelajaran saja. Sejarah baru itu adalah sejarah yang merekonsiliasi apa yang terjadi. Nah, masalahnya sekarang orang bisa berpikir begitu nggak semua. Yang sudah banyak korban ini. Saya lihat ini makin banyak korbannya, dendamnya makin tinggi gitu loh. Nggak bisa itu. Kemanusiaan itu begitu. Pikiran manusia. Nah, begitu dulu nanti supaya jangan kayak pengkhotbah gitu ya. Yang penting saya apresiasi dengan Bang Tamara nih. Ilmunya banyak nih Pak Tamara. Itu pikiran saya pribadi ya. Saya tidak menggunakan ilmu apa-apa. Ilmu perasaan aja. Terima kasih, Anik. Saya melihat bahwa perang ini bisa juga menjadi semacam Kurukshetra ya. Seperti Mahabharata. Jadi Mahabharata itu kan juga perang antara kerajaan Hastina dan Amarta, Pandawa melawan Hastina gitu ya. Antara baik dan yang satu dianggap buruk gitu ya. Itu kan persepsi ya gitu ya. Kita sendiri yang tinggal di tanah air ini, yang hidup di dalam juga tahu legenda-legenda seperti Mahabharata ini, bisa menarik pelajaran darinya bahwa yang sedang terjadi sekarang ini di Timur Tengah adalah permainan dari dua kekuatan besar ditambah satu lagi dengan senjata pamungkas yang siap dilepaskan yang namanya nuklir. Ada yang meng-underestimate bahwa nuklir itu nggak bakalan dipakai. Tetapi siapa yang menyangka bahwa bom atom itu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima
Sehingga dengan jatuhnya bom atom itu, maka Kaisar menyatakan bahwa Jepang menyerah, angkat bendera putih. Kalau tidak ada korban yang begitu banyak, maka sejarah akan berbeda. Orang Amerika waktu itu awalnya ragu-ragu menjatuhkan senjata pemusnah massa, weapon of mass destruction istilahnya. Tapi mereka melihat kalau perang berkepanjangan secara konvensional, makanya korban juga akan lebih banyak, lebih panjang. Maka keputusannya digunakanlah. Dan karena itu pernah terjadi, kisah itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak akan terjadi lagi bom nuklir yang sudah ribuan kali lebih hebat lah ya, daya ledaknya itu tidak akan dipakai. Dan di sini ya kita bisa menyebutkan bahwa kemungkinan untuk terjadinya Perang Dunia Ketiga itu akan berkurang kalau kita semua bisa mendukung, meyakinkan semua negara supaya Israel dan Palestina itu berdamai, hidup berdampingan sebagai dua negara. Rasanya seluruh dunia itu sekarang sudah yakin banget bahwa itu solusi yang terbaik. Sebab perang tidak akan selesai kalau tidak ada pengakuan seperti itu, pengakuan terhadap hak hidup Palestina sebagai sebuah negara merdeka. Sebetulnya itu udah dibicarakan dalam persetujuan di Oslo, di Madrid gitu ya. Tapi kan tidak dilaksanakan. Dan sekarang Amerika Serikat juga tidak bisa berbuat banyak tanpa persetujuan Israel untuk menjalankan rencana kerja yang saya sebutkan tadi itu, rencana perdamaian tadi itu. Jadi Amerika Serikat dan Israel itu saling membutuhkan untuk ada kesepakatan di antara mereka, dan itu lebih mudah nantinya dengan yang lain kalau dua itu sudah sepakat. Dan kita sekarang dalam masa penantian. Dan sambil menanti, ini masalah yang saat-saat yang sangat penting untuk memberikan dukungan kepada gerakan perdamaian. Dan persoalannya di tanah air ini, gerakan perdamaian itu kecil ya. Ada nggak Mas Hanik pernah dengar ada organisasi perdamaian? Belum ada kali ya? Iya, kecil. Ya kan, menentang perang kayak gitu kan? Lebih ke lokal gitu ya. Lebih ke lokal. Kayak di Amerika dulu waktu perang Vietnam kan gerakan perdamaian gitu ada di Vietnam. Sekarang seluruh dunia di Eropa dan Amerika itu gerakan perdamaian untuk Palestina. Sudah saatnya kita atas nama kemanusiaan ya untuk juga ikut berpartisipasi. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, civil society harus bergerak. Civil society ini kayaknya masalah kemanusiaan sebesar gini yang sudah kasat mata, ditonton di internet segala macam, tapi kelihatannya kesadarannya masih kurang. Karena itu acara-acara seperti ini bagus, dan kepada pemimpin yang telah memberikan kita sikap yang tegas itu, maka kita harus mendukung. Karena ini adalah masalah kemusnahan kemanusiaan dan musnahnya manusia di muka bumi. Ya, tapi di sisi lain gini, Bang Nasir ya, sudah ada perintah, surat perintah penangkapan dari ICC kepada Netanyahu dan Ismail Haniyeh gitu ya. Jadi dua-duanya. Jadi seberapa mungkin itu dilakukan oleh dunia sekarang ini gitu ya. Karena itu International Criminal Court gitu kan. Ya, dan ya mereka itu kan Amerika Serikat nggak setuju dengan itu kan. Jadi padahal yang dituju itu adalah Netanyahu dan Menteri Pertahanannya dan lain kan, itu kan disebutkan dalam diktum keputusannya kan di sana. Mereka enggak gitu, sehingga Kongres itu bersidang, Kongres Amerika yang saya belum baca detailnya, yang mengatakan bahwa mereka akan bukan hanya tidak mengakui ICC, tapi juga tidak mengakui International Court of Justice. Tapi terhadap ICC, mereka akan membuat sanksi terhadap ICC. Jadi itulah. Jadi Amerika ini memang tidak mau bahwa nantinya
kalau mereka ICC yang disebut ICC itu diberlakukan, orang-orang Israel yang dianggap bertanggung jawab ditangkap, itu bisa melebar kepada orang-orang Amerika juga yang terlibat, mereka juga bisa ditangkap gitu. Karena itu dampaknya, karena sudah ada presidennya. Nantinya begitu. Oke. Iya. Ini Mas Anik, kalau kita lihat di chatbox, Bang Ben Hamzah, Ben Barman itu pengen bertanya, mungkin bisa berdialog langsung, tapi beliau tidak tahu cara raise hand. Bolehkah dibantu Mas Bayu supaya beliau bisa langsung berdialog? Oh, nggak mau bicara, tapi langsung itu dibacain aja Mbak Tami ya. Ya. Itu ada Sunda-Sundanya kumaha eta mah kita baca. Seperti biasa. Oke. Seperti biasa Bang Ben. Sebentar ya, saya coba baca dengan ini ya, karena panjang betul. Barangkali Bang Nasir bisa ceritakan sedikit bagaimana bisa Piko dan Said dengan suka-sukanya membagi-bagi tanah Arab itu. Apakah karena rasa dendam terhadap Turki Ottoman yang merangsek hingga Eropa, yang kemudian Palestina dan kawan-kawan tidak bisa berbuat banyak kecuali memberikan reaksi kecil-kecilan. Tapi juga ada mental bangsa Yahudi yang tercermin dari lagu nasionalnya Hatikva, yang pada saatnya terdapat narasi bahwa merekalah yang telah 2000 tahun diaspora karena perbudakan dan penindasan. Nah, memang itulah ironi dari sejarah. Bangsa yang pernah ditindas selama 2000 tahun, sekarang menindas lagi. Ini ironi banget kayak gitu. Jadi kita bertanya, apakah kita perlu membantu sebuah negara gitu ya, untuk nggak menindas yang dari penindasan, kalau nantinya mereka melahirkan juga penindas-penindas baru. Tapi menurut saya kita jangan berpendapat demikian. Kita kemanusiaan, kita percaya pada manusia, pada dasarnya manusia itu baik ya. Dan kita juga percaya bahwa tidak semua orang di Israel itu seperti begitu. Ini hanya di pemerintahan yang saat ini. Dan di dalam sebuah negara demokrasi, Israel itu kan mengklaim sebagai sebuah demokrasi ya, akan ada pemilihan umum. Sekarang yang saya lihat, kenapa Netanyahu itu ngotot, meskipun Amerika Serikat marah, yang lain-lain juga marah, karena keberlangsungan karirnya sebagai Perdana Menteri itu adalah dengan keberhasilan dia untuk menjalankan rencana menghancurkan Gaza dan kalau bisa mengusir semua orang Palestina dari sana sehingga tanahnya itu kosong gitu kan. Dan dengan kosong itu nantinya dianggap tidak akan lagi ada benih-benih perlawanan pada mereka yang bisa mengganggu mereka. Itu yang dibaca oleh para ahli strategi gitu. Jadi ada masalah karena pendukung dia kan banyak partai-partai agama yang kanan sekali yang sama sekali tidak mau berunding dan tidak mau memberi konsesi apapun juga. Kalau soal awalnya kenapa Inggris ya, dengan persetujuan itu membagi-bagi tanah Palestina, tanah Timur Tengah yang dulunya dikuasai oleh Turki itu, ya memang kenyataan pada waktu itu sejak selesai Perang Dunia Pertama itu gerakan kemerdekaan dari negara-negara yang pernah dijajah itu makin kuat. Yang puncaknya adalah sudah Perang Dunia Kedua. Dan Indonesia adalah pelopor dari gerakan kemerdekaan negara-negara yang dijajah. Karena itu Indonesia sangat kredibel menjadi juru damai dari konflik antara Palestina dengan Israel. Nah, jadi betul-betul pemerintah Republik Indonesia ini harus berusaha sekuat tenaga supaya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan itu adanya pasukan perdamaian datang dari berbagai negara dan di mana Indonesia siap mengirim pasukannya itu menjadi sebuah kenyataan. Rencana perdamaian yang saya bacakan itu sejauh ini adalah rencana yang paling feasible, paling mungkin dilakukan.
Tapi rencana itu nggak menyangkut juga rencana soal pengadilan ya, Bang Tidak, Nasir? di luar. Jadi dengan tidak ada dalam item itu, tidak akan ada pengadilan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanannya dan orang-orang yang lain yang bertanggung jawab. Itu bagian dari deal-nya. Jadi dianggaplah nggak ada itu keputusan dari ICC itu nggak ada. Oke. Dan keputusan dari ICJ juga nggak ada. Iya. Oke, Mbak Tami. Ya, di sini ada beberapa kawan juga. Saya misalnya tahu bahwa Bang Akam ini kan belajar soal hukum ya. Beliau salah satu yang punya concern di situ soal hukum. Ini gimana sih kalau misalnya konteksnya, kalau kita melihat dari sudut pandang hukum mengenai apa yang sedang terjadi sekarang ini nih, kayaknya hukum juga tidak bisa diberlakukan dengan baik, satu sama lainnya itu mereka saling ngotot. Aku kalau jujur terus terang ya, yang namanya ngomongin soal Palestina sekarang ini, Palestina Israel itu seperti ngomong, gimana sih kondisinya kita mau dapain? Kamu nggak dengar gitu ya? Itu kira-kira. Bang Akam Jayadi silakan. Monggo. Ya, makasih Mbak Tami. Jadi problem yang terjadi ini kan seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, ini problem yang bukan sesaat, bukan baru 1 bulan, 2 bulan, tapi hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan kemudian dengan demikian hukum internasional juga ternyata lumpuh, tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu karena Israel dengan pimpinannya sekarang berpikirnya lain. Pokoknya intinya kalau yang namanya Israel itu tidak boleh ada tanah Palestina di sana apapun alasannya. Itu intinya mereka, sehingga tidak peduli dengan aturan internasional. Sementara juga dunia internasional kita khususnya UN ya tidak bisa juga dipakai karena gara-gara hak veto itu. Nah ini mungkin sebagaimana sering juga saya diskusikan sama teman supaya UN ini bisa dievaluasi dengan hak veto itu, tapi itu juga menjadi persoalan karena dunia internasional tidak memiliki satu visi, satu misi tentang persoalan itu. Sehingga mungkin satu-satunya yang bisa kita lakukan, ini agak ekstrem saya mengatakan ya, bagaimana supaya negara-negara besar yang memiliki persetujuan Palestina juga dikirimlah ke Palestina peralatan-peralatan canggih supaya mereka saling itu aja. Nanti siapa yang kalah itulah yang menang. Kalau memang Palestina harus hilang ya apa boleh buat, karena kalau mau pakai cara-cara yang seperti yang dilakukan Indonesia, prihatin lah, mengkritik lah, apalagi mau kirim senjata, itu cerita mati itu. Pak Nasir tadi sudah mengatakan apa yang mau dilawan Palestina saja dengan senjatanya, termasuk negara yang ada di dekatnya yang membantu, tidak mampu melawan lah. Kita bawa pasukan di sana hanya untuk membuat dia mati di sana. Jadi saya kira prinsipnya Mbak Tami bahwa dunia internasional kita tidak bisa kita harap untuk menyelesaikan. Maka kita minta kepada Pak Nasir bagaimana sih sebenarnya kita membawa sekarang mengendalikan PBB supaya sedikit banyaknya bisa sedikit membantu persoalan itu. Termasuk mungkin kita mesti, kenapa kita tidak mendukung seperti yang dilakukan ICJ atau ICC supaya Netanyahu ditangkap aja. Saya kira itu Mbak Tami, makasih. Ya, terima kasih Bang Akam. Mohon perkenan langsung Bang Nasir Tamara untuk merespons. Jadi yang terjadi sekarang adalah hancurnya world order. Jadi tata kelola hubungan internasional, international order ya. Tata kelola international order ini dimulai sebetulnya sejak tahun 45, sesudah Sekutu dan Uni Soviet menang perang. Di situ dibuatlah ada 5 kekuatan yang menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Kita tahu itu Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. 5 itu. Jadi 5 ini yang harus direform. Karena apa? Karena ternyata life cycle dari international order ini sudah
hampir selesai. Jadi tidak ada lagi yang mendengarkan. Jadi setiap negara semau-maunya. Dulu itu hukum mengatakan kalau mau perang, kasih tahu dulu intention untuk membuat perang itu. Dan kemudian berbagai. Sekarang tidak. Orang bisa, sebuah negara bisa menyerang tanpa ngasih tahu apa-apa. Itu yang dilakukan oleh superpower. Tiba-tiba Uni Soviet menduduki Afghanistan, ya kan? Tiba-tiba begitu. Tiba-tiba Israel menyerang Iran tanpa bicara dulu, gitu kan? Membom konsulat Iran. Jadi dan nggak ada yang bisa menyetop. Tidak ada sebuah negara pun, apalagi Amerika itu sudah menyatakan bahwa kepentingan nasional mereka itu bersifat global. Kalau ada kepentingan nasional mereka, misalnya itu ada perusahaan mereka yang dirusak, diancam, diganggu di sebuah negara, maka militer Amerika berhak untuk membantu mereka dimanapun berada. Misalnya perusahaan itu melakukan peracunan karena perusahaannya itu tidak hati-hati gitu ya, yang membuat orang banyak mati gitu, lalu tidak bisa diapa-apakan oleh dunia karena Amerika Serikat bisa membebaskan mereka dan mereka bisa dilindungi oleh Undang-Undang Amerika Serikat. Nah ini yang sangat kompleks, ini kita sebut runtuhnya sebuah order internasional. Kita sebelum ini order internasional runtuh, mungkin perang ini masih akan berlangsung. Perang antara Ukraina dengan Rusia. Sekarang itu Uni Eropa, negara seperti Prancis yang tadinya ragu-ragu mengirim senjata, sekarang mengatakan dia siap untuk mengirim senjata ke Ukraina berhadapan dengan Rusia. Jadi NATO sudah masuk di belakang Ukraina. Ukraina sudah dapat uang dari Amerika Serikat untuk beli senjata. Pasukan-pasukan dari NATO masuk di situ. Mau nggak mau akan terjadi perang antara, kalau tidak hati-hati, antara Rusia dengan Uni Eropa. Sementara ini di tempat kita, nggak jauh dari kita terbang 4 jam itu ke Taiwan dari Jakarta kan. Itu sekarang Tiongkok sedang melakukan latihan militer yang kata orang Amerika, sebetulnya latihan militer ini adalah sebuah persiapan untuk menyerang Taiwan. Taiwan akan dicaplok. Jadi inilah yang sedang terjadi. Ada 3 konflik ini ya yang terjadi nantinya. Konflik di Eropa antara Rusia melawan Uni Eropa, NATO, kemudian konflik antara Tiongkok dengan Taiwan, dan kemudian konflik di Timur Tengah. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari semua ini, konflik yang paling mudah diselesaikan adalah Timur Tengah. Ya kan, sudah stop aja satu negara kan. Sedangkan konflik-konflik yang tempat lain itu lebih ruwet. Jadi meskipun dia membara di Timur Tengah ini, tetapi dia kalau kita lihat dalam skala konfliknya itu, dia akan lebih kecil dibandingkan bila terjadi konflik antara Rusia dengan NATO dan antara Tiongkok dengan Taiwan. Kenapa? Karena apabila Tiongkok mengambil arah Taiwan, maka yang akan maju itu adalah bukan hanya Amerika, tapi akan maju negara-negara ASEAN mungkin akan di belakang Taiwan. Sebagian di belakang Amerika, sebagian di belakang Tiongkok kan. Jepang pasti, Korea akan melawan Tiongkok. Dan ini yang kalau kita sebut selama 6 bulan terakhir ini kan kita telah berbicara tentang kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan ini memang benar-benar sedang terjadi. Jadi diskusi kita malam ini sebetulnya bagaimana kita berpikir hal yang kelihatan mustahil, yaitu bagaimana membuat perdamaian pada saat negara-negara
banyak negara-negara itu inginnya perang karena national interest-nya, kepentingan nasional mereka. Jadi kita melihat bahwa kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berbicara, kita harus berpihak. Ya, tapi kan gini, Bang Nasir ya, itu kan bukan kehancuran international order yang terjadi, tapi desain dari awal memang sudah salah gitu loh. Dengan adanya veto itu gitu ya. Jadi memang timpang dari awal international order kita gitu ya. Tapi yang saya penasaran tuh, adakah misalnya satu gerakan atau negara-negara yang anti veto yang kemudian bisa menjadi presiden bahwa ini PBB harus dievaluasi gitu loh. Apa yang terjadi dengan negara yang melakukan seperti itu misalnya gitu? Ini sedang terjadi. Kalau sampai dengan 10 tahun yang lalu, sebelum Tiongkok itu jadi kekuatan militer, orang akan ragu-ragu membubarkan Dewan Keamanan. Tapi sekarang kan banyak pemain yang marah sekali melihat bahwa ini telah menciptakan ketidakadilan. Berapa kali masalah Palestina itu sudah dibicarakan di Dewan Keamanan, sudah dikasih resolusi yang dianggap seimbang, tapi selalu Amerika yang selalu memveto. Inggris netral, Perancis banyak pro Palestina gitu kan, Tiongkok pro Palestina, tapi Amerika satu-satunya. Dan disinilah memang kalau kita lihat yang paling banyak memakai veto itu adalah Amerika. Dan veto yang 50% dari vetonya itu adalah untuk memveto keputusan yang dianggap merugikan Israel. Tapi masalahnya kalau dulu Amerika kan sangat hebat, tapi sekarang Amerika kan melawan Tiongkok kan kesulitan. Tiongkok sekarang sudah menguasai angkasa luar kan. Mereka sudah ke bulan, mereka sudah mempunyai space station di angkasa seperti Amerika dan Rusia. Dan Tiongkok mempunyai sebuah jalan sendiri, kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Jadi kita lihat ini sekarang Asia yang maju, kemudian yang mundur itu adalah Barat. Ekonominya begitu, sedang terjadi begini. Dan bagaimana Barat, termasuk Amerika Serikat, mencoba menyetop kemajuan Asia, supaya mereka tetap, kalau kita pakai Noam Chomsky, yaitu mengatakan hegemoni. Barat ini kan melakukan hegemoni. Dengan kepalanya Amerika Serikat, dengan instrumen militernya yang disebut NATO. Fakta Atlantik, kekuatan militer dengan 30 negara yang terbesar. Yang makin lama, makin banyak yang bergabung. Finlandia bergabung, katanya sebentar lagi Ukraina juga akan diterima di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Rusia akan diam aja? Gitu? Karena Rusia merasa terancam dengan banyak kayaknya negara-negara yang memihak kepada NATO. Dan Rusia itu kekuatan besar. Jadi sekarang gerakan itu sudah ada. Dan negara-negara yang meminta supaya tidak ada lagi Dewan Keamanan PBB. Dulu nggak ada yang bersuara seperti itu. Ada, tapi nggak kenceng. Saya khawatir ya, sesudah kita selesai ini, banyak yang nggak bisa tidur kali. Banyak yang apa Bang? Nggak dengar kami. Nggak bisa tidur. Oh. Karena memikirkan bencana-bencana yang bisa timbul dari konflik militer yang sangat luar biasa. Nggak ada minyak. Betul, tapi Tiongkok menurut saya kok nggak bisa diharapkan juga karena dia juga menerima privilege sebagai dengan hak veto itu gitu loh, Bang Nasir. Ya betul. Betul, dia berkepentingan. Iya. Dia berkepentingan untuk membuat, dan di sini jangan-jangan hegemoni yang selama ini dengan Amerika juga akan dibagi dengan hegemoni 3 negara besar itu. Betul. Iya, kita dari bipolar 2 negara ya. Bipolar, 2 kutub. Iya. Kutub Amerika dan kutub Uni Soviet dulu, Rusia. Sekarang kutub Tiongkok. Indonesia ini
Indonesia ini mau nggak mau akan terseret karena ekonomi kita kan membutuhkan sekali ekonomi Tiongkok, membutuhkan teknologi Tiongkok. Mau nggak mau kita berpikir bahwa dulunya kita ini adalah dibentuk ya, kita membentuk ASEAN sebagai sebuah kawasan yang untuk melawan komunisme kan. Lalu ASEAN berubah, negara-negara komunis seperti Vietnam bisa masuk kan, Kamboja bisa masuk di dalamnya gitu. Tapi nanti kembalilah kepada jati dirinya lagi. ASEAN bisa pecah nanti kalau terjadi antara konflik antara Amerika dan Uni Soviet. Jadi kita memerlukan seorang menteri luar negeri yang luar biasa cerdiknya, pandainya, kemudian memerlukan seorang menteri pertahanan yang hebat. Kita memerlukan tentunya seorang presiden yang memimpin mereka dengan visi bahwa bagaimana kita melampaui masa-masa sulit ini, negara kita tetap utuh dan negara kita meskipun akan menderita juga, tetapi penderitaan itu masih tertanggungkan. Karena tidak ada yang tidak akan menderita kalau terjadi Perang Dunia Ketiga. Betul. Jadi ini betul-betul kalau ini tidak terkendali dengan baik, tidak bisa terkontrol dengan baik, dan satu sama lain bahkan misalnya tidak bisa saling menahan diri atau menguasai, maka kemungkinan Perang Dunia Ketiga itu terbuka ya. Dan inilah yang sebenarnya yang paling kita takutkan. Mas Anik, ini ada seorang sahabat yang raise hand, Bang Amaro Amarullah, tolong kita bisa perkenankan, Mas Bayu bisa tolong dibantu beliau. Udah. Sudah. Ya, silakan Mas Amaro Amarullah. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Kalau melihat ada sudut pandang lain ini kerjanya. Ini salahnya lebih ke bisnis dan keuangan. Karena kalau saya lihat bahwa sebenarnya kita lihat di selama ini konflik Israel sama Palestina ini kadang-kadang Israel fire tanpa alasan. Nah, saya melihat bahwa Israel ini kayak dia di laboratorium untuk teknologi itu baik pertanian dan terutama sekali sekarang ini persenjataan. Nah, ini Israel bikin senjata, mendesain senjata, lalu desainnya itu diuji coba. Nah, ala tempat uji cobanya ini Palestina kalau saya melihat begitu. Nah, setelah maaf, ke-mute. Iya, ke-mute. Sebentar, saya bantu ya. Bang Amaro, ke-mute. Mas to unmute. Maaf, Bang Amaro. Iya, Bang Amaro, suaranya tidak terdengar. Bolehkah bantu untuk unmute? Ke-mute. Ya. Oh, ternyata nggak dengar, justru nggak dengar suara kita sepertinya. Oke, kita. Nah, ini baru. Nah. Sorry, tadi ke-mute Bang Amaro, diulang lagi sedikit. Nah. Oh ini, oke, ulang lagi. Jadi intinya ini bisnis gitu buat saya. Saya melihatnya gitu. Karena Israel ini laboratoriumnya ilmu dan teknologi. Nah, di sini saya mau memfokuskan ya ilmu teknologi apa? Teknologi perang. Jadi Israel terus mendesain alat-alat perang dan dia untuk uji cobanya itu Palestina. Dan selalu gitu. Nanti kalau udah selesai uji coba di Palestina, nah dia ceasefire. Kalau hasilnya bagus, baru dia bikin hak paten, dia kirim ke pabrik-pabrik senjata Amerika, Rusia, beberapa negara Eropa, dan juga Cina. Nah, senjata itu dijual ke negara-negara lain. Jadi ini sebenarnya bisnis. Intinya di situ kalau menurut saya. Jadi apapun negara apapun yang mau bikin itu enggak ini. Amerika, Rusia secara politis seolah-olah berperang karena mereka mau jual senjatanya juga. Makanya dibikinlah Afghanistan, bikinlah perang di ini. Itu semua intinya adalah bisnis. Intinya di sini bisnis senjata. Kurang lebih dari saya begitu. Maaf kalau
agak berbeda dari yang lain nih. Ya, ini Sekian dulu ya. ya, memperkaya perspektif nih. Silakan Bang. Tapi itu benar karena ada teori tentang kompleks militer, industri militer kan, yang lahir sesudah Perang Dunia Kedua kan, dan itu di Amerika Serikat awalnya. Kemudian itu juga bergerak ke Rusia, bergerak juga ke Tiongkok. Kita juga memproduksi alat-alat militer. Jadi produksi alat-alat militer itu dan menjualnya itu sangat menguntungkan. Keuntungan dari penjualan senjata itu sangat besar. Di samping juga dengan mengembangkan sistem persenjataan yang canggih, semua negara yang memilikinya itu merasa mereka akan aman. Jadi kalau diserang, mereka bisa mempertahankan diri. Jadi intinya, bagaimana kepentingan nasional atau kepentingan ekonomi dari sebuah negara, bahkan bukan hanya negara, dari pimpinan sebuah negara gitu ya, bisa membuat Perang Dunia III itu terjadi. Dan tadi Ben bilang dalam tulisannya, jangan nakutin dengan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Saya jauh perasaan dari menakut-nakuti. Tapi lebih bagus kita tahu kira-kira di masa depan itu kira-kira apa yang terjadi di dunia kan. Jadi kita sudah bisa memikirkan jalan keluar untuk mengatasinya. Dan ini jalan keluar ini harus bersifat kolektif. Jadi gerakan sedunia, orang-orang yang sadar bahwa peperangan itu harus dihentikan. Saya tadi menyebutkan gejala-gejala kan di Rusia, di Tiongkok, di Amerika, di Israel semua ya. Yang sudah kelihatan. Tapi kan ada obatnya terhadap setiap penyakit, setiap gejala itu ada obatnya. Obatnya apa di sini? Obatnya gerakan perdamaian sedunia. Yang dulu itu kuat banget di zaman Perang Vietnam, yang sekarang ini nggak ada. Saya masih ingat kan pada waktu itu, karena saya udah cukup dewasa lah ya, di kampus waktu itu juga. Dan ikut-ikutan juga itu membela gerakan-gerakan perdamaian itu. Dan gerakan seperti ini yang kosong di tanah air. Kita ini kan sekarang seakan-akan perhatian kita dipusatkan pada ekonomi. Bagaimana supaya ekonomi kita berbasis pertambangan itu dimiliki oleh negara bisa membagikan kemana-mana kan. Masih begitu kan. Semua orang jadi perhatiannya pada ekonomi, pada penghasilan sekarang. Perhatian terhadap lingkungan hidup kecil. Kenapa, Tami? Karena ternyata yang dia rusak itu ditambang. Dekat Jogja itu kan ada karst itu kan, gunung-gunung kapur gitu ya, yang purba. Sekarang ada penambang yang mau menghancurkan bukit-bukit di Jogja itu. Sebelumnya kan terjadi juga di dekat Borobudur kan. Itu yang teman-teman. Jadi gerakan lingkungan hidup juga melemah. Bagaimana kalau kita membuat sebuah gerakan melalui proses penyadaran dulu ya kan, dengan diskusi-diskusi, kelompok diskusi kecil kiri kanan tentang pentingnya perdamaian ini. Sebetulnya perdamaian itu yang akan membawa juga keadilan menurut saya. Pintu masuk untuk supaya sebuah negara jangan dikuasai oleh oligarki, 1% menguasai 99% itu adalah dengan menyetop industri militer yang digunakan untuk peperangan secara global. Ini bukannya utopia. Karena manusia itu dasarnya memiliki ketahanan untuk hidup. Dia itu makhluk yang akan terus berusaha supaya dia survive. Dan survivalnya ini adalah sebuah keputusan politik. Dan keputusan politik itu harus berbentuk sebuah gerakan. Salah satu bentuknya,
kalau ada gerakan melindungi alam, kalau ada gerakan perdamaian, maka dunia akan menjadi lebih baik. Tapi kan yang berperang juga bisa dengan alasan survive. Itu betul sekali. Ya, iya, makanya. Tapi siapa yang paling bisa meyakinkan nantinya? Betul. Kalau ibu-ibu melihat anak mereka pada mati, kita dikirim perang, kan protes kan? Yang banyak turun kan di Eropa ibu-ibu pada awalnya kan, yang anaknya dikirim ke front, pulangnya udah cacat gitu kan. Perang Dunia Pertama, banyak sekali yang cacat, puluhan juta orang meninggal, Perang Dunia Kedua. Jadi kesadaran itu ada. Cuman kita nggak ada di koran-koran kita kan, nggak ada di sosial media kita. Karena pembicaraan kayak gini, nah apaan ngomongin perdamaian katanya, nggak relevan, gitu kan, nggak nguntungin gue. Aku menunggu saya dapat jatah dari Petramangan Timah atau dari potongan kayu di Kalimantan. Aduh, benar itu. Ya, tapi kalau kita mau berandai-andai, Bang Nasir ya, kalau memang betul-betul meletus 3 kawasan itu perang, terus kemudian menghasilkan Perang Dunia Ketiga, dengan konstelasi yang seperti sekarang ini, Indonesia itu berada di mana? Kita yang paling aman, karena kita agak jauh dari 3 konflik itu kan. Tempat kita secara geologi, secara geografi kan, itu kan di utara kan, kalau terjadi penyerangan antara Taiwan oleh Cina kan, masih jauh dari kita kan, kita enggak. Kemudian Timur Tengah juga jauh, Eropa juga jauh ya. Mungkin nanti kalau Perang Dunia Ketiga, orang itu akan banyak sekali datang ke Indonesia karena di sini tempat yang aman ya gitu. Berarti impact impact terhadap perang itu juga ya, meskipun misalnya secara geografis jauh kan, tapi kan dampaknya segala nanti ada embargo lah, ada nanti kita tidak bisa perdagangan, tiba-tiba kemudian Indonesia harus menampung banyak pengungsi gitu ya, kita Vietnam jadi itu masih sangat berdampak ya Bang ya nanti. Masih sangat, cuman kan kita harus membayangkannya sekarang, makanya ada sebuah ilmu yang futurolog yang dalam strategi kan melihat masa depan yang tidak terlalu jauh lah, masa depan 10 tahun akan datang, 20 tahun yang lain. Itu penting banget. Itu di setiap negara yang besar ya, yang penting itu ilmu ini dikembangkan, bagian dari geopolitik ya. Oke, ini kita udah menjelang akhir ya Mas Aniknya. Apakah kita minta perkenan Bang Nasir Tamara untuk sedikit kasih? Ya, karena kan tapi Pak Ketut kayaknya mau ini. Prof Ketut masih? Oke, Prof Ketut silahkan. Udah habis itu saya. Karena memang itu aja saya setuju. Setujunya begini. Karena saya belajar tentang Jepang, nuklir kan, bom atom itu harus meledak dulu Pak, sehingga salah satunya habis gitu loh. Iya. Itu kemanusiaan juga itu penyelesaiannya. Perang Dunia II berakhir setelah bom itu meletus, jadi harus ada yang seperti itu untuk. Kalau nggak meledak bom itu, nanti kayak kami itu Indonesia tuh jadi tempat pengungsi ya Pak, Bang Tamara. Bingung kita. Kita sudah dulu pengungsi Vietnam, Myanmar, sekarang Palestina. Iya, betul. Apalagi nanti pengungsinya sama-sama Muslim gitu kan, sibuk juga. Sibuk kita. Iya. Seharusnya sama Muslim. Kemanusiaan itu kan tidak mengenal perbedaan agama. Manusia sama aja kan, dimanapun juga. Jadi disitulah karena kita mempunyai tradisi kebinekaan ya, itu yang terus kita harus kembangkan ya. Apakah dalam bentuk ideologi Pancasila, apakah di dalam local wisdom yang ada di setiap suku, di setiap wilayah di tanah air. Local wisdom ini yang kita harus kembangkan. Mas Tut ini kan antropolog kan, saya ngedukung banget itu karena itu yang diperlukan. Kita sebagai pokok dalam kehidupan ini, inti dari kehidupan ini. Mbak Tami, terakhir saya ingin mempertajam, memperkuat. Boleh, silakan Mas Anik. Men-challenge Bang Nasir. Gerakan perdamaian ini kok kesannya memang bahasanya terlalu klise gitu ya. Jadi
orang nggak yakin kalau kita bicara lagi gerakan perdamaian itu seperti apa. Nggak bisa, orang membunuh orang di depan mata kita teriak-teriak peace dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti apa konkretnya sebenarnya gerakan perdamaian untuk mengatasi masalah yang pelik seperti ini gitu loh. Iya. Silakan Bang Nasir sekaligus closing statement karena kita menjelang beberapa menit terakhir. Kalau menurut saya, kita mulai dulu dengan pencerahan melalui gagasan. Ini kan gagasan ini baru kita lemparkan malam ini ya. Saya rasa kalau di podcast lain itu, webinar itu nggak ada topik seperti ini kan. Bahwa kita melihatnya, kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu kan topiknya kan. Dan bagaimana kita melakukan sesuatu yang kelihatan mustahil, gerakan perdamaian. Orang kan belum tahu apa gerakan perdamaian. Ada teorinya kan, ada profesornya kan, ada apa narasinya di masa lalu. Bagaimana gerakan-gerakan perdamaian di setiap negara itu berhasil membuat negara itu damai lagi. Misalnya perpecahan di Bosnia, di Yugoslavia kan gerakan perdamaian, makanya mereka selesai gitu. Jadi mulai dengan terus menulis gitu ya, bikin program di TikTok, bikin program-program pencerahan yang dibicarakan, aku rasa di kampus-kampus, di desa-desa gitu kan. Kemudian penggunaan misalnya instrumen budaya seperti wayang, seperti kartun ya, itu bisa dilakukan. Diskusinya harus dibikin secara sistematis, harus banyak, harus masif, tapi ya pelan-pelan lah kayak gitu. Saya rasa ada banyak nantinya orang-orang yang akan mendukung gerakan perdamaian ini kalau mereka sudah paham dan sudah tahu manfaatnya, bahwa ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya akan menutup ini. Mas Anik, saya izin ini membaca komentar dari Ibu Alida. Setuju komentar Mas Anik bahwa kita fokus ke isu kemanusiaan dan stop pembantaian oleh Zionisme. Saya tidak bilang Israel, mungkin ya karena Israel kan beragam. Ya. Salah satu yang kita kritik itu Zionisme. Terima kasih betul kawan-kawan sekalian. Bang Nasir Tamara, ini adalah salah satu sumbangsih dari satu pena ya untuk penyadaran, penguatan literasi bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini bukan main-main gitu. Kita menghadapi sesuatu yang di depan mata dan ini adalah masalah kemanusiaan. Mas Anek silakan. Oke Mbak Tommy, dengan demikian kita akhiri. Memang kita 2 jam persis diskusi malam ini. Semoga minggu depan kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih asik. Terima kasih atas semua partisipasinya. Kami tahu kita di kepala kita masing-masing punya sesuatu, tapi dengan mendiskusikan sesuatu maka kita akan lebih kaya dengan banyak perspektif. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bayu Bemper, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Makasih Tami. Makasih. Ya, senior.